Hai, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Mbak Aisyah. Kalian bisa kepoin aku di Instagram aku @mbakaisyah. Nah, hari ini kenapa aku ada di sini di depan layar teman-teman semua itu karena berawal dari 3 minggu yang lalu aku terkonfirmasi positif terpapar virus corona. Nah, dari situ hari demi hari aku lewati dan berujunglah pada hari ini yang aku ngerasa bosen banget mau ngapain lagi karena di sini sendirian, gak ada keluarga, gak ada kerabat, karena emang aku ada di kota Karawang ini ya bener-bener sendiri. Cuma ada teman-teman aja yang selalu support aku dan selalu ada di saat aku membutuhkan. Buat teman-teman aku makasih banget sama kalian karena udah selama ini udah ada buat aku. Nah, selanjutnya tujuan aku bikin video ini cuma mau sharing-sharing aja, berbagi pengalaman saat aku menjalani isolasi mandiri aku di kosan aku tercinta ini. Nah, pertama, awal mulanya aku terpapar virus corona itu, aku masih inget banget hari itu malam-malamnya aku nggak bisa tidur. Pokoknya tulang tuh rasanya nyeri, tapi aku yang paling kerasa sih di bagian kaki, nyeri banget. Terus rasanya dingin di bagian luar itu, luar tubuh tuh dingin, tapi leher sampai ke atas itu aku panas gitu. Nah, gejala yang paling paling aku rasa berat banget itu adalah pusing. Kepala aku tuh pusing banget, nyeri, dan itu tuh sangat mengganggu gitu. Setelah aku pikir ya ini mungkin sakit biasa, akhirnya aku paksain buat tidur tapi nggak bisa-bisa. Dan aku nggak bisa tidur nyampe pagi, dan aku pas pagi tuh bisa tidur. Ya udah, akhirnya aku tidur nyampe nyampe sebelum zuhur. Terus habis zuhur aku langsung ke rumah sakit, dan di rumah sakit aku didiagnosa rinitis, ya semacam kayak peradangan di ini area hidung gitu, rongga hidung. Terus aku memutuskan besoknya buat masuk kerja. Kan kemarin udah nggak masuk kerja tuh karena aku sakit. Terus aku memutuskan untuk kerja, dan di tempat kerja tuh aku masih pusing, dan aku ditanya sama atasan, masih sakit nggak? Kalau masih sakit pulang aja. Terus disuruh tes swab karena gejalanya tuh mirip dengan pasien corona gitu. Terus akhirnya aku swab 2 hari kemudian, aku tahu hasilnya dan ternyata positif dengan city value-nya 22,8, dan itu katanya ya lumayan gitu. Ya city value emang nggak menentukan itu virusnya jumlahnya ada banyak atau enggak, tapi ya bisa jadi apa sih ya, parameter buat tahu kalau misalkan virus itu kayak baru terpapar atau lagi penyembuhan atau udah sembuh kayak gitu. Nah, terus yang mau aku sampaikan buat kalian, kalau misalkan nanti ada gejala-gejala kayak gitu nggak usah panik, tetap tenang. Kalau misalkan kalian harus kerja, mendingan kalian tuh berobat dan lapor ke atasan tempat kalian kerja supaya kalian tuh apa namanya, ditangani dengan baik. Kalau misalkan sakit biasa ya disuruh istirahat. Kalau misalkan ternyata corona ya berarti kita harus isolasi mandiri kayak gitu. Nah, setelah aku apa namanya isolasi mandiri selama 2 minggu itu aku masih dinyatakan positif karena masih ada gitu kan, nggak tahu sih ada virusnya atau bangkai virusnya masih kedeteksi atau gimana, nggak tahu. Pokoknya masih masih ke bacanya positif pakai alat itu. Terus aku pakai PCR gitu. Terus aku akhirnya isolasi lagi 2 minggu, dan sekarang adalah seminggu setelah aku dinyatakan masih positif, dan aku udah sehat alhamdulillah, nggak ada gejala apa-apa. Oh iya, yang perlu kalian tahu, virus corona ini kayak seperti flu biasa, jadi hidung mampet, terus tenggorokan sakit kayak gitu, pusing. Tapi yang bedanya ini aku nggak bisa ngerasain apa-apa dan nggak bisa nyium apa-apa. Itu bener-bener sesuatu yang nyengat banget, itu nggak bisa aku cium gitu. Nah, itu sih yang menurut aku beda dari flu biasa. Dan aku hari-hari aku ya nonton film,
dengerin kajian, dengerin Al-Quran, terus baca buku. Nah, salah satu buku yang rekomendasi buat kalian yang lagi isolasi mandiri juga atau yang lagi pengen baca buku yang ringan-ringan, nih ada Ibu dan Kue Lebaran. Ini adalah karyanya Aji Nur Afifah atau biasa dipanggil Mbak Apik. Dia tuh ibu rumah tangga gitu, punya anak dua, dan dia tuh istrinya Mas Kurniawan Gunadi. Kalian pasti banyak yang tahu kan Mas Kurniawan Gunadi, penulis yang bestseller itu. Terus di buku ini tuh banyak banget kisah-kisah. Ada kisah percintaan, kisah dengan sahabat, dengan keluarga, kakak dan adik. Dan yang paling bikin aku ikut sedih dan ikut terharu adalah kisah seorang ibu yang dia tuh anaknya tuh sibuk dengan aktivitas masing-masing, dan akhirnya ibu ini terabaikan, padahal ibu tuh cuma pengen pengen disayang, pengen diperhatikan, padahal dulu kan dia udah ngerawat anaknya, udah mengorbankan semuanya buat anaknya, tapi setelah dewasa ternyata anaknya sibuk dengan urusannya masing-masing, dan akhirnya ibu ini setiap hari bikin kue kesukaan anak-anaknya. Kan anaknya ada banyak tuh, misalkan anak pertama, anak kedua itu kuenya beda-beda, setiap hari ibu ini bikin. Dan kata kata yang nemeninnya tuh, Bu, udah Bu, nggak usah bikin, anak-anak nggak mungkin pada pulang, kalau pulang juga ngabarin, nanti bisa ibu bikinnya pas mau pulang aja biar nggak mubazir. Terus si ibu tetap bikin karena berharap suatu hari si anaknya bakal pulang tiba-tiba gitu, nyamperin si ibunya. Sumpah ini sedih banget. Terus eh si anaknya tetap aja disuruh, kayak ditelepon, yang angkat istrinya, yang angkat tuh orang lain kayak gitu, pokoknya bilangnya sibuk terus. Intinya sih kayaknya menurut aku dari cerita ini, anaknya emang nggak mau ituin ibunya, ngurusin lagi gitu. Terus akhirnya ibu ini sampai akhir hayatnya dia meninggal, dan anak-anaknya tetap nggak ada yang pulang. Dan kue-kue itu setiap harinya selalu dikasihin ke tetangganya, ke orang-orang, supaya dimakan gitu. Coba bayangin, buat kalian yang masih punya ibu, punya orang tua, punya ayah, sayangi mereka ya, karena menurut aku itu adalah pintu-pintu surga buat kalian. Oke, karena aku masih pemula buat videonya, mungkin bakal banyak banget yang kayak gak nyaman buat kalian, tapi so far nggak apa-apa, karena ini adalah video pertama aku di tahun 2021. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Bye bye, assalamualaikum.